Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Di pagi menjelang siang ini kita akan berbicara tentang kultum Ramadan, ya, bahwa kita telah berada di bulan Ramadan. Maka kita dapat di khususnya di negeri kita ini angka maraknya kultum gitu, kultum Ramadan. Ya, ini khususnya di terkait dengan taraweh. Ini kultum yang diadakan pada saat taraweh, biasanya sebelum sholat, ya, setelah sholat isya, sebelum sholat taraweh diadakan kultum. Ya, jarang yang kultum itu setelah sholat taraweh. Bahkan kaum kita itu mengadakannya di setelah sholat isya. Maka bagaimana pandangan Islam, pandangan para ulama kita tentang masalah ini? Apakah ini ada sunnahnya atau apakah ini sunnah atau mengada-ada sesuatu yang tidak ada, ya? Maka yang ana ketahui wallahu a'lam bahwa sebagian ulama membolehkan hal ini, yakni apabila selesai sholat 4 rakaat, maka di tengah-tengah itu pada saat istirahat, karena tarawih itu adalah sholat yang santai, karena panjang bacanya, kemudian 4 rakaat istirahat, maka sebagian ulama membolehkan disampaikan atau dibacakan hadis, disampaikan faidah oleh orang yang ahlinya, ya, agar tersampaikan faidah yang akan disampaikan pada saat manusia berkumpul, ya, itu kesempatan yang baik, ya. Sebagian ulama membolehkan seperti itu, dibacakan sebuah pembahasan faidah hadis atau yang lainnya, masalah akidah dan lainnya oleh orang yang ahlinya. Itu sebagian ulama membolehkan seperti itu. Namun ada pendapat Syekh Utsaimin dalam masalah ini, ya, terkait dengan masalah ceramah-ceramah atau kultum yang diadakan oleh sebagian kaum di berbagai masjid, khususnya di negeri ini, di Indonesia ini, atau di Bekasi dan sekitarnya ini, ya, sangat marak sekali kultum itu. Maka Syekh Utsaimin memberikan nasihat beliau, arahan dan pandangan beliau. Beliau mengatakan ammal mau'idhatu fala. Adapun nasihat mau'idhah yang disampaikan terkait dengan tarawih itu, maka tidak ada syariatnya, tidak ada kesunahannya. Li'anna hadza laisa min hadis salaf. Karena ini bukan termasuk petunjuk kaum salaf. Artinya di zaman salaf tidak ada yang seperti ini. Lakin ya'idzuhum idza da'atil hajatu aw sya'a ba'da tarawih. Kan tapi kata beliau, ini boleh, ya, sebagian, ya, kaum muslimin memberikan nasihat, orang yang ahlinya, orang yang memiliki ilmu, memberikan nasihat kepada manusia apabila dibutuhkan, ada hajat, atau apabila diinginkan. Kapan? Setelah sholat tarawih. Beliau pandangan seperti itu, ya, apabila dia boleh setelah sholat tarawih, ya, ada orang ahli ilmu yang datang ke masjid kemudian diminta untuk memberikan nasihat, maka ini diperbolehkan, kata Syekh Utsaimin. Wa idza qusida bihadza at-ta'abbudu fa huwa bid'ah. Dan apabila yang dimaksud dengan nasihat tersebut adalah bagian dari ibadah, maka ini bid'ah. Berarti ini tidak ada kaitan dengan ibadah tarawih, enggak boleh diyakini bahwa dia adalah bagian dari ibadah tarawih. Ya. Apa ciri bahwa yang dimaksud dengan mau'idhah itu adalah ibadah, bagian dari ibadah tarawih? Ya, di sini jelaskan kata beliau, wa alamatu qasdi ta'abudi ayyudawi ma'aliha kullalailah. Ya, jadi tanda bahwa yang dimaksud dengan nasihat itu adalah ibadah, bagian dari ibadah, yaitu apabila dikerjakan tuh tiap malam. Ayyudawi ma'aliha kullalailah. Dikerjakan, disampaikan nasihat itu setiap malam. Nah, ini bagian dari ini berarti masuk ke dalam bagian ibadah tarawih, dan ini bid'ah.
Maka beliau melarang untuk menyampaikan mau itu setiap malam ini nggak ada, karena nanti dikhawatirkan masuk ke dalam bagian ibadah tarawih ini bid'ah. Maka kesimpulannya kultum tarawih boleh saja. Pertama, yang menyampaikannya orang yang ahlinya, orang yang paham Alkitab wa Sunnah, itu para ustadz, para asatidzah, ya para ahli ilmu boleh menyampaikan, yakni nasihat kepada kaum muslimin. Ya, yang kedua, tidak terus menerus, ya, karena ini tidak ada petunjuk salaf. Maka boleh sekali-sekali yang menyampaikannya adalah ahli ilmu, orang yang berilmu, nasihat kesempatan manusia berkumpul. Biasanya nggak sholat, mereka sholat, maka dinasihati oleh ahli ilmu, disampaikan, dinasihati, disampaikan tentang tauhid, disampaikan tentang sunnah, disampaikan tentang wajib mentaati Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Apabila dikerjakan terus makin nggak boleh. Inilah termasuk bagian dari bid'ah, kata Syekh Utsaimin. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga tercerahkan kaum muslimin yang bertanya-tanya bagaimana kedudukan kultum ini, apakah sunnah atau tidak, agar tidak memberatkan kaum muslimin. Ya mungkin soal mereka capek, ingin segera pulang, ya sholatnya juga harus panjang, dan sholat sudah capek ditambah ceramah sangat capek. Maka ya ini boleh nasihat itu sekali-sekali oleh yang ahlinya, dan tidak boleh terus menerus. Kalau terus menerus maka jadilah hal tersebut jadi suatu perkara yang diada-adakan alias bid'ah. Wassallallahu nabiyana Muhammad wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.